wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas teori kognitif sosial dari Albert Bandura. Nama saya Morklana, saya pemateri pertama, dan yang ini nama saya Windiani Putri, saya pemateri kedua. Dan saya Nur Hidayah sebagai pemateri ketiga. Oke, teman-teman selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagaimana pengertian dari teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Bandura mengembangkan teorinya untuk membahas cara-cara orang memiliki kendali atas peristiwa dalam hidup mereka melalui pengaturan diri atas pikiran-pikiran dan tindakan mereka. Oke, baik, pertama Albert Bandura membahas ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori Bandura tentang belajar, yang kedua motivasi belajar dan teori perilaku Bandura, terus yang ketiga faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi, terus yang terakhir yaitu dampak belajar. Oke, baik, yang pertama teori Bandura tentang belajar. Bandura menghipotesiskan bahwa baik tingkah laku, lingkungan dan kejadian-kejadian internal pada pembelajaran yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling berpengaruh atau interlocking. Harapan dan nilai mempengaruhi tingkah laku. Tingkah laku sering dievaluasi bebas dari umpan balik lingkungan sehingga mengubah kesan-kesan personal. Tingkah laku mengaktifkan kontingensi lingkungan, karakteristik fisik seperti ukuran jenis kelamin dan atribut sosial menumbuhkan reaksi lingkungan yang berbeda. Pengakuan sosial yang berbeda mempengaruhi konsepsi diri individu, kontingensi yang aktif dapat merubah intensitas atau arah aktivitas. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar sosial adalah ciri-ciri kuat yang mendasarinya, yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Terus yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Terus yang keenam, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Oke, lanjut. Yang kedua, motivasi belajar dan teori perilaku. Konsep motivasi belajar berkaitan erat dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh penguatan di masa lalu lebih memiliki kemungkinan diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh penguatan atau perilaku yang terkena hukuman. Dalam kenyataannya, daripada membahas konsep motivasi belajar, penganut teori perilaku lebih memfokuskan pada seberapa jauh siswa telah belajar untuk mengerjakan pekerjaan sekolah dalam rangka mendapatkan hasil yang diinginkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang bagian C, faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Terdapat 4 bagian, yaitu perhatian atau attention process. Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan kepada orang itu. Yang kedua, representasi atau representation process, yaitu tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dan diingat. Kemudian yang ketiga, peniruan tingkah laku model atau behavior production process, yaitu sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu akan bertingkah laku, mengubah dari gambaran pikiran menjadi tingkah laku, menimbulkan kebutuhan evaluasi, seperti bagaimana melakukannya, apa yang harus dilakukan, apakah sudah benar. Berkaitan dengan kebenaran, hasil belajar melalui observasi tidak dinilai berdasarkan kemiripan respon
dengan tingkah laku yang ditiru, tetapi lebih pada tujuan belajar dan efikasi dari pembelajaran. Yang keempat, motivasi dan penguatan, yaitu belajar melalui penguatan menjadi efektif kalau pembelajaran memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Kemudian bagian D, dampak belajar. Setiap kali respon dibuat akan diikuti dengan berbagai konsekuensi. Ada yang konsekuensinya menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang tidak masuk kesadaran, sehingga dampaknya sangat kecil. Konsekuensi dari suatu respon mempunyai 3 fungsi, yaitu memberi informasi, motivasi tingkah laku yang akan datang, dan penguat tingkah laku. Pemberi informasi yaitu memberi informasi mengenai dampak dari tingkah laku. Informasi itu dapat disimpan untuk dipakai membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang. Kedua, motivasi tingkah laku yang akan datang menyajikan data sehingga orang dapat membayangkan secara simbolik hasil tingkah laku yang akan dilakukan dan bertingkah laku sesuai dengan pengalaman peramalan-peramalan yang dilakukannya. Yang ketiga, penguat tingkah laku, yaitu keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku menjadi diulangi. Sebaliknya, kegagalan akan membuat tingkah laku cenderung tidak diulangi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu karakteristik perkembangan anak. Adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu keterlibatan dalam pengalaman belajar mempunyai pengaruh penting terhadap pembelajaran. Nah, maksudnya di sini terhadap pembelajaran ini tergantung dari pengalaman anak dalam belajar. Kemudian yaitu suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjukkan kehendak peserta didik untuk mau melakukan tugas sekalipun mengandung risiko. Nah, maksudnya yaitu dengan adanya rasa bebas atau kepercayaan, anak mampu melaksanakan tugasnya sekalipun mengalami resiko yang ia tanggung. Kemudian yang ketiga yaitu strategi yang mendalam dapat dipergunakan, namun pengaruh penting terhadap beberapa aspek seperti usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, pada umumnya pembelajaran berperang kepada hal-hal khusus seperti menghargai orang lain dan bersikap hati-hati kepada yang baru dikenal. Nah, maksudnya yang khusus ini sebelum melakukan dalam pembelajaran seseorang tidak saling kenal, jadi pada khususnya yang dimaksud di sini orang akan melakukan pembelajaran dipengaruhi dengan kepada hal-hal khusus karena belum saling berinteraksi pada umumnya dalam pembelajaran seperti saling mengenal atau saling mengenal dalam melakukan pembelajaran yang belum ditahu. Kemudian yang kelima yaitu terdapat banyak pengaruh yang dapat dipelajari melalui model seperti orang tua dan guru dan serta peserta didik berusaha menirunya. Maksudnya di sini selain dari lingkungan terdapat juga pengaruh yang dapat dipelajari melalui model selain dari pengaruh lingkungan, yaitu ada juga orang tua dan guru. Nah, di sini orang tua dan guru yang berperan penting dalam peserta didik untuk berusaha meniru apa yang dilakukan orang tua maupun guru. Baiklah, untuk bagian C yaitu penerapan kognitif sosial dalam pembelajaran anak usia. Nah, di sini adapun penerapannya pada umumnya itu penelitian Wahami Sastra dan Yudiana 2003 menghasilkan konklusi bahwa penjas dengan materi khusus yaitu keterampilan olahraga tertutup dan keterampilan olahraga terbuka efektif untuk mengembangkan kecerdasan emosi siswa SD.
Nah, penilaian lain yang dilakukan Rustiana dan kawan-kawan pada tahun 2019 juga melaporkan tentang pengaruh pendidikan jasmani harmoni, kombinasi dari keterampilan gerak dasar, permainan atau games, dan tarian massal atau trisaman dalam mengembangkan kecerdasan emosi siswa sekolah dasar. Nah, di sini adalah sebagai contoh dari penerapan kognitif sosial dalam pembelajaran anak usia. Nah, di sini yang diambil dari anak usia SD dari cara berolahraga atau cara penerapannya yang diambil yaitu olahraga.